Hai semuanya, jumpa lagi. Wah, apa kabarnya nih kalian semua? Lama banget kita nggak masuk dalam kelas matematika. Di edisi kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang matriks. Ada yang masih ingat gak sih? Atau ada yang pernah belajar matriks sebelumnya? Ya, matriks itu adalah sebuah kumpulan bilangan yang mana di dalam matriks itu ada simbol, ada angka-angkanya, dan dia itu cenderung berbentuk persegi panjang ya. Cenderung berbentuk persegi panjang, lalu di dalamnya ada baris dan juga kolom. Mungkin bagi yang udah lupa, kita mengingat sedikit terkait tentang apa sih itu matriks supaya kita bisa masuk ke dalam pembahasan selanjutnya terkait tentang matriks. Jadi di matriks tersebut kita akan mengenal yang namanya notasi ya. Jadi kalau di dalam matriks kita akan mengenal yang namanya notasi, dan notasi-notasi tersebut itu yang mengidentifikasi matriks tersebut. Jadi kalau di dalam matriks itu disebut dengan notasi, dan notasi itu berbentuk sebuah huruf ya. Jadi notasi dari matriks itu adalah sebuah huruf yang terdiri dari huruf apa? Huruf kapital. Oke. Ada yang tahu nggak huruf kapital itu apa? Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesia, huruf kapital itu ada huruf apa? Huruf besar. Iya, betul banget. Jadi huruf besar. Jadi kalau kalian ditanya di dalam matriks itu notasinya huruf apa? Huruf besar atau huruf kapital. Contohnya apa? Contohnya ya huruf A, huruf B, huruf C, atau huruf sampai huruf Z. Bebas ya, tergantung tipe-tipe soalnya nanti. Jadi matriks itu notasinya adalah huruf besar. Nah, di dalam matriks selain ada notasi, ada juga bagian-bagian dari matriks tersebut. Yuk kita belajar bagian di dalam matriks itu apa aja selain notasi. Jadi kalau di dalam matriks itu kita contoh ya. Ini contoh dari penulisan matriks. Ini notasinya kita misalkan di sini ada matriks A. Jadi cara bacanya kalau ada huruf besar, maka cara baca ini bukan A besar tapi matriks A. Nah, di mana anggotanya itu ada A, ada B, ada C, ada D, E, F, G, H, I. Oke, jadi matriks itu penulisannya bisa berbentuk persegi panjang atau persegi, yang jelas dia berbentuk seperti ini. Ada notasi-notasi di sini, notasi huruf besar, dan ada anak-anaknya atau elemen-elemen di dalamnya yang mana terdiri dari susunan apa yo? Susunan baris. Oke, susunan baris dan juga susunan kolom. Nah, jadi kalau ditanya, nah bagian dari matriks apa aja? Bagiannya itu ada baris dan juga kolom. Kalau ditanya barisnya ada berapa di sini? Jadi kalau di dalam matriks A ini ternyata dia memiliki ada 3 baris. Tahu dari mana 3 baris? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini baris pertama. Ini namanya baris pertama. Oke, baris pertama. Terus yang ini juga, kalau yang ini dia baris kedua. Nah, ini baris kedua, atau kita tulis baris kedua. Nah, berarti yang terakhir itu baris ketiga. Oke, jadi kalau ditanya ada berapa baris di sini? Ada 3 baris. Oke, ada 3 baris ya. Jadi matriks A ini terdiri dari tiga baris. Selain baris, ada apa aja lagi di sini? Nah, selain baris dia ada juga memiliki kolom. Kolom itu yang mana? Yang ini, yang ke bawah. Nah, yang ke bawah ini namanya kolom. Berarti ini adalah kolom pertama, kita singkat aja K1. Ini kolom kedua, K2. Ini kolom ketiga. Nah, jadi dia terdiri dari baris dan kolom. Nah, itu adalah anak atau elemen dari matriks A. Jadi kalau ditanya bagian dari matriks A ini ada apa aja? Ada 3 baris dan juga tiga kolom. Nah, itulah yang disebut dengan ordo. Nah, ordo. Jadi ordo itu adalah hasil kali. Jadi ordo itu adalah perkalian atau banyaknya baris dan juga kolom. Jadi banyaknya baris dan juga kolom.
Karena barisnya ada 3, berarti baris dikali kolom. Nah, berarti ordo matriks A berapa? Ordo dari matriks A ini berarti dia memiliki, nah kita tulis di sebelah ya. Jadi kalau di sini matriks A ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini dia memiliki ordonya 3 kali 3. Nah, 3 didapat dari baris, dan ini dapat dari kolom. Nah, itu adalah bagian dari matriks, notasi, ordo, dan juga bagian dari matriks yang disebut dengan elemen-elemennya. Nah, selain ada notasi dan ordo, nah anak-anak di dalam matriks itu disebut dengan apa? Nah, kalau ditanya anak-anaknya di dalam matriks itu disebut apa? Itu disebut dengan elemen. Jadi, ya kecil-kecil ini kalau kita bahas, di sini kita akan membahas tentang elemen dari matriks. Jadi elemen dari matriks itu kita misalkan di sini tadi ya, ada A, di sini tadi A, B, C, D, E, F. Kita tulis agak gede supaya bisa kita bulat-bulat nanti. Nah, jadi elemen itu kalau ditanya, kayak misalkan pertanyaannya, dia elemen itu bentuk kecil, A11. Kenapa disebut A kecil? Apakah karena ini A, lalu di sini A kecil? Bukan ya. Karena ini matriks A dan notasinya besar, maka bagian dari matriks A itu anak kecil, A. Berarti ada A11, ada A12, ada A13, ada A21, ada A22, ada A23, lalu ada A31, A32, dan A33. Nah, oke. Kalau ditanya A11 itu apa? A11 itu maknanya adalah baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama mana? Baris pertama. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, dari sini kita bisa lihat bahwa baris pertama ini ya, ini baris pertama. Nah, ini baris pertama nih. Oke, baris pertama. Kolom pertama mana? Ini kolom pertama. Nah, berarti A11 ini sama dengan berapa? A11 itu sama dengan A. Kalau ditanya A23 itu yang mana? Kalau A23 yang mana? Iya, betul sekali. Jadi baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini kolom ketiga ya. Nah, betul. Jadi jawabannya adalah yang F. Wah, pinter sekarang. Baris kedua, kolom ketiga itu adalah yang F. Ini ya. Nah, jadi kalau ditanya lagi, kalau misalkan baris ketiga, kolom kedua, apakah sama dengan F? Nah, kita cek ya. Baris ketiga yang mana? Yang bawah. Oke, kita tulis sebelah sini. Ini baris ketiga. Kolom kedua, kolom pertama. Ini kolom kedua. Nah, berarti baris ketiga, kolom kedua mana? Yang ini. Betul. Ya. Oke, kita sudah selesai dalam pembahasan terkait tentang notasi, ordo, dan juga elemen di dalam matriks. Oke, supaya lebih paham, yuk kita latihan supaya kalian bisa lebih paham. Silakan linknya nanti bisa diklik di bagian bawah YouTube ini untuk bisa kalian coba di latihan edisi kuis yang pertama. Oke, silakan.